Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Sarah Afifah, calon pegawai negeri sipil angkatan 2019 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sedang melaksanakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, yang akan difokuskan pada materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Mari kita simak bersama-sama. Sebagai sebuah profesi, pegawai negeri sipil memiliki nilai dasar profesi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada satuan kerja masing-masing. Di antaranya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai dasar ini lebih sering dikenal dengan akronim ANEKA. Namun pada video ini saya hanya akan membahas 3 nilai dasar, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas di pikiran adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Kata akuntabilitas seringkali kita dengar, namun cukup sulit untuk dipahami. Kata akuntabilitas seringkali disamakan dengan tanggung jawab atau responsibilitas. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam materi akuntabilitas terdapat 4 topik pokok. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat adalah PNS yang akuntabel. Pada konsep akuntabilitas dipelajari mengenai aspek-aspek akuntabilitas yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun 3 fungsi utama dari akuntabilitas publik diantaranya adalah: yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi; yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pada konsep akuntabilitas juga dipelajari mengenai 5 tingkatan akuntabilitas, yaitu yang pertama akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Topik pokok yang selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah
perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS diantaranya adalah: yang pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, mengenai topik akuntabilitas dalam konteks. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, serta dapat diperbandingkan, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan, yaitu keuangan dan non-keuangan. Pada konflik kepentingan keuangan yaitu mengenai penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Dan yang non-keuangan adalah mengenai penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Pada topik akuntabilitas dalam konteks, kita mempelajari adanya transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, dan perilaku korup, kemudian penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi, dan yang terakhir konflik kepentingan. Dan topik yang terakhir adalah PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Materi selanjutnya adalah nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Dalam arti sempit, nasionalisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain.
Pada materi nasionalisme, kita mempelajari nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN dan fungsi ASN. Dalam nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, kita mempelajari yang pertama mengenai pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pemahaman dan implementasi sila persatuan Indonesia bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kelima adalah pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Kemudian topik mengenai fungsi dari ASN. Terdapat 3 fungsi dari ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Materi terakhir pada video kali ini adalah mengenai etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pada materi etika publik, kita mempelajari 3 topik. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Dalam setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.